Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih jumpakan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan terus Allah berikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas masalah doa. Ramadan adalah syahrul da'wat, bulannya kita untuk memperbanyak memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Ramadan itu adalah syahrul da'wat, bulannya untuk kita banyak berdoa. Bulan Ramadan juga dikatakan oleh para ulama sebagai syahrus sadaqah. Syahrus sadaqah, bulan untuk kita memperbanyak sedekah. Yang namanya ibadah bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi ibadah juga berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau hablum minallah itu kaitannya dengan ibadah badaniyah, ibadah yang kita lakukan dengan fisik kita, seperti salat, puasa, haji, dan berbagai macamnya. Tapi juga ada yang namanya ibadah maliyah, ibadah yang mana kita harus menyisihkan sebagian rizki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rizki kita itu terdapat hak-hak yang lain. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan kita harus imbang antara ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Kita salat, kita puasa, baca Quran, tapi jangan lupa juga untuk kita memperbanyak infak dan sedekah, karena itu dapat menyeimbangkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia hanya fokus kepada ibadah badaniyah, dia cuma mau salat, puasa, baca Quran, tetapi giliran disuruh infak, sedekah, tangannya menggenggam, tidak mau menyisihkan sedikit rizkinya. Nah, ini yang disebut dengan al-bakhil, ya, orang-orang yang pelit, yang dalam dirinya ada sifat yang namanya asyuh, pelit, nggak mau mengeluarkan hartanya, nggak mau memberikan hartanya. Ini yang harus kita lawan. Kita biasakan diri kita untuk memperbanyak sedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati afdal? Ayyus sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling afdal wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, beliau berkata, sadaqatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini kita sisihkan sebagian rezeki kita, sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita untuk kita berinfak,
bersedekah terlebih di akhir Ramadan, ya kita diwajibkan untuk mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Apalagi orang yang punya kelebihan harta, bahkan bukan hanya diwajibkan zakat fitrah, tetapi juga diwajibkan zakat mal, zakat harta, yang nanti ada hitung-hitungannya. Jangan sampai ya kita yang Allah kasih kelebihan rezeki tapi nggak mau mengeluarkan sedekah, nggak mau mengeluarkan infak, nggak mau mengeluarkan zakat. Perbuatan pelanggaran hukum agama yang pertama kali terjadi setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah meninggal, apa? Adanya sebagian umat Islam yang nggak mau menyisihkan hartanya untuk mengeluarkan zakat. Ada seorang termasuk pimpinan satu kabilah di Madinah itu ditanya, kenapa engkau nggak mau mengeluarkan zakat? Ya, dia mengatakan baginya ibadah tuh cukup sholat, ya, puasa, baca Quran, tapi nggak mau ngeluarin zakat, enggan mengeluarkan zakat, yang akhirnya kelompok tersebut diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin, diperangin mengangkat senjata untuk siapa? Untuk melawan mereka tuh, orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat, yang enggan menyisihkan sedikit rezekinya ya, untuk berbagi kepada sesama. Banyak sekali fadilah, keutamaan daripada zakat, infak dan sedekah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Bal yazdad, akan tetapi akan terus bertambah dan bertambah. Bahkan dikatakan juga bahwasanya as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan lagi dalam hadis yang lainnya bahwasanya sedekah di waktu pagi, sedekah di waktu fajar, sedekah di waktu subuh, itu orang yang melakukannya pada hari itu dia akan dihindarkan dari yang namanya bala dan musibah. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya harta kita itu yang akan mendampingi kita di alam kubur adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita kumpulkan ketika kita berpulang ke rahmatullah, ketika kita meninggal dunia, jadi hak ahli waris. Bahkan nggak jarang para ahli waris jadi apa? Rebutan gara-gara harta warisan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ada orang, ini orang udah meninggal, tapi orang yang udah meninggal ini dia memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematian saya sebentar aja. Engkau tunda kematian saya sebentar aja ya Allah, tunda kematian saya, hidupin saya ke alam dunia lagi sebentar. La as-saddaqa, maka saya akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Bayangin, orang yang udah mati, udah meninggal, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kembali di alam dunia cuman buat apa? La as-saddaqa, saya akan bersedekah. Kenapa? Karena setelah dia melihat waktu dia udah meninggal, betapa luar biasanya pahala bersedekah selama di alam dunia. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita harus menghilangkan sifat pelit dalam diri kita. Dengan apa caranya? Dengan kita memaksakan diri untuk mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita, untuk mengeluarkan sebagian rizki dari yang Allah titipkan kepada kita. Ya.
Banyak manfaat sedekah, banyak fadilah sedekah, banyak keutamaan sedekah. Bahkan ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah tipe-tipe orang yang berlomba-lomba dalam menyedekahkan hartanya. Di Masjid Nabawi itu di bagian paling belakang, paling belakang dekat pintu antara pintu 18 dan 20. Ya, antara pintu 18 atau 19 20 itu ada satu tempat ya, di bawah karpet, kalau kita buka itu ada ubinnya beda sendiri. Ubinnya itu ada lingkaran. Menurut riwayat yang mutawatir, ubin tersebut di bawahnya itu dulu ada sumur namanya Bi'ruha, sumur Ha, punya salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah dalam Al-Qur'an kayak begitu. Lan tanalul birra, engkau tidak akan pernah memperoleh kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan, memberikan sesuatu yang paling engkau cintai. Jadi belum disebut berbuat baik, belum disebut berbuat kebaikan kecuali kita memberikan sesuatu yang kita cintai, memberikan sesuatu yang paling kita demen. Turun ayat itu tuh. Nah, ini sahabat punya sumur. Yang sumurnya ini sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Lokasinya itu di belakang Masjid Nabawi dulu. Sekarang udah masuk area Masjid Nabawi. Ya udah nggak ada lagi sumurnya, cuma ada bekasnya doang. Akhirnya orang itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau begitu ini sumur Bi'ruha adalah harta yang paling saya cintain. Ini sumur adalah harta yang paling saya cintai. Maka oleh karena itu saya akan berikan sumur ini, saya akan infakkan sumur ini untuk dipakai oleh kaum muslimin bersuci, berwudu. Siapa aja kaum muslimin yang mau sholat silakan pakai sumur ini saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang paling saya cintai." Bayangin tuh sahabat ketika dengar ayat tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah disebut berbuat baik kecuali setelah menginfakkan, memberikan harta yang paling kalian cintai. Yang paling kita demen apa? Fulus. Duit. Maka itu kita berikan uang itu sebagai bentuk infak, sebagai bentuk sedekah yang tentunya pahalanya itu akan kembali kepada kita. Orang kaya zakat, infak, sedekah wajar, duitnya banyak. Tapi yang dahsyat, yang luar biasa, kalau orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan picik rizkinya, masih mau berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, ciri ketakwaan seseorang itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, baik saat kaya, saat duitnya banyak, maupun saat sempit, picik, nggak punya duit. Makanya kalau orang kaya zakat, infak, sedekah biasa. Kaya punya duit. Emang kudu diminta lagi. Emang kudu diminta. Sebab Allah bahasanya dalam Al-Quran, khudh, ambil, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu harta dari mereka yang punya kelebihan harta. Apa? Ambil dari mereka sedekah. Karena sedekah itu untuk mensucikan harta mereka. Tapi yang dahsyat, ketika seorang rezekinya lagi picik, lagi sempit, masih mau mengeluarkan uangnya untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udah, untuk menghilangkan sifat pelit dalam diri kita, caranya cuma satu. Apa? Paksa diri kita buat bersedekah. Kalau bisa di bulan Ramadan ini
tiada hari kecuali kita bersedekah. Mau 5.000, mau 10.000, mau 20.000 atau 50.000, khususnya yang namanya sedekah subuh. Sebab tidaklah orang bersedekah saat pagi, saat subuh, melainkan sedekahnya itu mencegah bala yang akan turun pada orang itu di hari itu. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Sedekah itu mencegah 70 pintu penyebab kematian su'ul khotimah. Oh, bayangin tuh. Sedekah bisa mencegah orang yang memberikan sedekah tersebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang buruk. Oh, dahsyat ini sedekah. Ya dahsyat. Dan ini menjadikan kita berpikir bahwasanya na'am, ibadah bukan hanya urusan hablum minallah, bukan urusan kita sama Allah doang, bukan cuman sholat, bukan cuman baca Quran, bukan cuma puasa, tetapi ibadah juga ada yang namanya ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah sosial yang kita harus membantu orang lain. Orang lain kita bantu. Ya, demikian juga fasilitas-fasilitas yang di situ disebarluaskan syiar-syiar agama. Masjid, musola, majlis ta'lim, pondok pesantren. Sebab kalau bukan kedermawanan dari orang-orang baik, nggak bakalan fasilitas-fasilitas itu dapat berdiri dengan tegak. Kalau fasilitas tersebut nggak berdiri, nggak bakalan ada kumandang syiar Islam. Ya, coba lihat di daerah-daerah, banyak musola-musola yang terbengkalai, banyak masjid-masjid yang terbengkalai. Kenapa? Karena nggak adanya dukungan dari sisi materi dari orang-orang sekitar, sehingga orang nggak lagi mau mensyiarkan agama Allah, nggak didukung secara finansial. Sedangkan untuk menjalankan suatu masjid, menjalankan suatu musalla, menjalankan satu majlis, menjalankan satu pondok pesantren, dibutuhkan yang namanya harta. Dari siapa kalau bukan dari kita umat Islam yang rela menyisihkan sedikit hartanya demi tergaungnya syiar-syiar agama Islam. Makanya karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita bersedekah. Bersedekah kepada orang-orang yang dalam keadaan sulit, bersedekah kepada tempat-tempat yang di situ digaungkan syiar-syiar agama Islam. Jangan kita pelit. Nanti siapapun kita kalau udah mati baru pada nyesel. Kenapa? Nyeselnya kenapa waktu hidup aneh nggak sebanyak-banyaknya sedekah? Karena melihat begitu dahsyatnya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Baqir tutup dengan sebuah kisah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat ini dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, mau mati. Nah, ini sahabat waktu sakaratul maut lagi mau mati, ini sahabat tiba-tiba ngomong yang omongan ini nggak dimengerti oleh istrinya. Yang pertama, dia ngomong seperti ini, seandainya yang baru. Ngomong begitu tuh, seandainya yang baru. Bininya nggak paham apaan maksudnya nih seandainya yang baru. Terus nggak lama ngomong lagi, seandainya semuanya. Ya, seandainya semuanya gitu. Terus apa lagi tuh, Al-Baqir lupa, ada 3 pokoknya, diantaranya itu seandainya yang baru, seandainya semuanya, sampai sahabat itu meninggal. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakziah, diceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, suami saya waktu mau meninggal kayak orang ngigo, ngomong sendiri, tiba-tiba ngomong seandainya yang baru, terus ngomong lagi seandainya semuanya. Maksudnya apa ya Rasul? Rasulullah ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi. Akhirnya diberitahu itu sang istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh,
suamimu mengatakan seandainya yang baru, karena ia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari pada kebaikan yang ia lakukan, dia pernah memberi pakaian bekas kepada fakir miskin yang membutuhkan. Sehingga ketika ia dalam keadaan sakaratul maut, dia diperlihatkan pahala itu memberikan baju bekas, pahalanya besar luar biasa, sehingga dia nyesel seandainya yang baru aneh kasih itu baju, pasti pahalanya bakalan lebih banyak. Terus seandainya semuanya ternyata dulu suamimu, kata Rasulullah itu, pernah lagi mau makan roti kalau nggak salah, ada fakir miskin datang kelaparan, minta makan. Akhirnya rotinya itu dibagi dua, buat dia separuh, buat itu fakir miskin separuh. Waktu suamimu sakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah pahala dari memberikan sebagian roti tersebut. Pahalanya besar luar biasa, sehingga suamimu nyesel. Seandainya aneh kasih semuanya itu roti, pasti aneh bakalan mendapatkan pahala lebih banyak. Maka oleh karena itu emang gak kelihatan pahala sedekah. Kalau pahala sedekah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berbondong-bondong tuh bersedekah, menyedekahkan uangnya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini memotivasi kita semuanya. Mumpung bulan Ramadan, kita jadikan bulan Ramadan ini madrasah, sekolah, kita belajar buat sedekah setiap hari, agar nanti kebiasaan sedekah itu kebawa sama kita sampai di luar bulan Ramadan, sehingga kita nggak pakai mikir-mikir lagi kalau pengen mengeluarkan uang dalam rangka bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya, di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan bahas nilai-nilai sedekah, ya, pahala sedekah, dan juga adab-adab sedekah. Ada adabnya sedekah, ya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada sopan santunnya diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam bersedekah. Ya, jangan sampai kita pengen sedekah tapi kita salah adab. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah adabnya salah, itu dapat membatalkan pahala sedekah yang kita berikan.